Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lembaga penegak hukum tentang hakim. Kelompok kami di sini ada Harits Rahman, Jessica Natasha, Keisha Elgina, Keisha Adinda, Kresna Setia, dan Lady Naura. Sejarah singkat hakim. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim sendiri berasal dari kata Arab yaitu hakimah, yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan pemerintah. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara. Hakim adalah pejabat negara. Di Indonesia, sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman, hakim terdiri atas hakim di Mahkamah Agung RI dan peradilan di bawahnya serta hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, hakim peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan militer yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda. Seorang hakim harus memiliki integritas, jujur, adil, profesional, pengalaman di bidang hukum, dan kepribadian tidak tercela. Tugas hakim yang pertama, menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Yang kedua, hakim harus membantu dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Yang ketiga, memastikan bahwa setiap kegiatan peradilan yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan asas-asas yang berlaku di Indonesia dan tidak melanggar baik undang-undang maupun kode etik. Yang keempat, membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Yang kelima, memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu kepada lembaga tinggi negara lain dalam bidang hukum. Yang keenam, melakukan peninjauan kembali terhadap suatu kasus. Yang ketujuh, melakukan proses pemeriksaan dan juga memberikan putusan hukum. Yang ke-8, memberikan putusan terakhir di mana hasil dari putusan Hakim Agung dan juga Mahkamah Agung bersifat sangat mengikat dan juga sangat kuat karena merupakan proses tertinggi dan terakhir. Wewenang hakim. 1. Mengawasi prosedur persidangan yang diikuti dengan tujuan untuk memastikan konsisten, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. 2. Memberikan perintah pada militer, polisi atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, deportasi, dan tidak kriminal. Tokoh inspiratif hakim, Muhammad Fajarisman. Sejak usia 25 tahun, Muhammad Fajarisman sudah keliling ke berbagai wilayah di Indonesia untuk melaksanakan tugasnya sebagai hakim. Saat ini ia ditugaskan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua sekaligus menjabat sebagai Ketua Pengadilan. Di tempat penugasannya, Fajarisman kerap menangani kasus penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, juga penggelapan uang. Fajarisman pun tak segan untuk memberi kesempatan pada hakim muda untuk menambah jam terbangnya, sehingga ia hanya 1 atau 2 kali sidang. Akan tetapi, Fajarisman selalu menyempatkan diri untuk berbaur dan berdiskusi dengan kalangan anggota DPRD, kepolisian, petugas imigrasi, jaksa, dan tokoh masyarakat di tempatnya bertugas. Contoh kasus, seorang warga Aceh Timur mengamuk usai gugatan cerai sang istri dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Syariah Aceh Timur, Selasa tanggal 7 bulan 7. Tak terima keputusan pengadilan, pelaku memukul hakim menggunakan palu. Pelaku berinisial MUS itu tidak terima karena hakim mengabulkan gugatan perceraian yang bernomor 181 PDTG 2020 MSID yang diajukan oleh istri MUS. Aksi pemukulan itu terjadi di tengah jalannya sidang. Suwandi menjelaskan aksi pemukulan terhadap hakim itu dilakukan pelaku secara spontan dan cepat. Usai putusan dibacakan, pelaku berlari menuju hakim ketua lalu mengambil palu dan memukul kepala hakim.
Suwandi menjelaskan, aksi pemukulan terhadap hakim itu dilakukan pelaku secara spontan dan cepat. Usai putusan dibacakan, pelaku berlari menuju hakim ketua, lalu mengambil palu dan memukul kepala hakim. Peristiwa itu membuat kepala sebelah kanan majelis hakim mengalami lebam. Petugas keamanan Mahkamah Syariah langsung mengamankan pelaku. Korban juga telah melaporkan kejadian itu ke polisi. Suwandi berharap semua warga yang mengikuti proses peradilan untuk menerima putusan hakim. Suwandi mengatakan, jika keberatan ada saluran lain yang harus ditempuh, bukan malah meluapkan emosi ke hakim. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.